Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Amalia dari absen 34 ingin menceritakan storytelling tentang jejak dan langkah Syekh Abdul Rauf bin Ali Al-Singkili. Yang pertama yaitu riwayat hidupnya. Nama populernya adalah Syekh Abdul Rauf bin Ali Fansuri atau bisa disebut Asingkali atau Singkil di Aceh. Tahun lahirnya adalah 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Sementara wafatnya di Kuala Aceh yaitu pada tahun 1105 Hijriah atau 1693 Masehi. Beliau adalah ulama besar Aceh dan memiliki pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara pada umumnya. Sebutan gelarnya yang juga terkenal ialah Tengku Syekh Kuala atau bahasa Aceh yang artinya Syekh Ulama di Kuala. Adapun nama lengkapnya ialah Aminuddin Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Sumal Fansuri Al-Singkili. Sebagian riwayat menyebutkan keluarganya berasal dari Persia atau Arabia yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13, namun belum dapat dipastikan karena minimnya catatan sejarah serta tidak didukung nama keluarga yang mencirikan keturunan Arab ataupun Persia. Beberapa ahli berpendapat beliau merupakan putra asli pribumi bertenis Minang pesisir di Singkil yang telah menganut agama Islam pada masa itu. Pendapat lain mengatakan berasal dari etnis Batak Singkil yang bernama Islam yang tidak diketahui lagi oleh marganya. Pada masa mudanya, mula-mula belajar kepada ayahnya sendiri, kemudian belajar kepada ulama-ulama di Fansur dan Banda Aceh. Selanjutnya, kepergian menunaikan ibadah haji, dan dalam proses lewatnya, belajar juga kepada banyak ulama di Timur Tengah. Yang kedua, teladan yang dapat dicontoh. Diperkirakan Syekh Abdul Rauf kembali ke Aceh sekitar tahun 1083 Hijriah atau 1662 Masehi dan mengajarkan serta mengembangkan tarekat Syadhariyah yang diperolehnya. Banyak santri dan murid yang berguru kepadanya dan berasal dari Aceh serta wilayah Nusantara lainnya. Beberapa yang menjadi ulama terkenal ialah Syekh Baharuddin Ulakan atau dari Pariaman, Sumatera Barat, dan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Syekh Abdul Rauf menjadi rujukan penting para mubligh yang merintis dakwah di berbagai daerah Nusantara. Hal itu sejalan dengan sifat strategis Aceh sebagai poros peradaban Islam di Kepulauan Indonesia. Saat itu, Aceh merupakan tempat persinggahan para calon jamaah haji asal Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain. Disebabkan peran besar tersebut, Syekh Abdul Rauf dapat dikatakan sebagai poros sejumlah ulama Nusantara. Salah seorang muridnya adalah Syekh Baharuddin Ulakan 1646 Masehi sampai 1692 Masehi. Setelah belajar di Aceh, mubalik asal Pariaman itu berangkat ke Tanah Suci. Sepulangnya dari Haramain, dia mendirikan surau di Ulakan. Jasanya yang paling dikenang adalah mendakwahkan Islam kepada kaum bangsawan di Kerajaan Pagaruyung. Murid lainnya adalah Syekh Abdul Muhyi Mubalik asal Jawa Barat itu pernah bermukim di Aceh untuk kemudian berangkat ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Sempat pula dia berkunjung ke Baghdad, Irak untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani 1077 Masehi sampai 1166 Masehi. Sepulangnya dari rihlah keilmuan itu, Abdul Muhyi menyebarkan dakwah Islam termasuk tarekat Syadhariyah di Jawa Barat. Tokoh berikutnya adalah Abdul Malik bin Abdullah 1678 hingga 1736 dari Semenanjung Melayu dan Dawud
Al-Jawir Al-Rumi. Keduanya juga berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji sekaligus pengembangan keilmuan. Akhirnya kiprah Abdul Malik banyak di bidang syariah dan fikih. Sementara Dawud Al-Jawi yang diduga berasal dari Turki dijadikan sebagai wakil utama dari tarekat syariah sepeninggalan wafatnya Syekh Abdul Rauf. Kemudian yang ketiga ada karya tulisnya. Menurut Anyumarti Azra, akademis UIN Jakarta, menyatakan bahwa banyak karya-karya Syekh Abdul Rauf Singkil yang sempat dipublikasikan melalui murid-muridnya, diantaranya adalah terjemahan hadis Arba'in karya Imam Al-Nawawi ditulis atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin. Yang kedua, Tabligh Al-Masyi merupakan naskah tasawuf yang membuat pelajaran tentang martabat 7. Di antaranya, karya besar Syekh Abdul Rauf adalah Terjumunan Al-Mutafil, itulah termasuk Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu. Kitab tersebut banyak dipengaruhi karya Abdullah bin Umar bin Muhammad yang dalam bahasa Arab dan memang sudah legendaris di penjuru dunia. Namun, karya tulis Syekh asal Aceh itu juga tidak kalah terkenal. Sebagai contoh, Terjuman Al-Mutafid diketahui pada terbit 1884 Masehi. Adapun karya-karya yang lain juga menjadi bacaan penting, baik oleh alim ulama maupun sultan-sultan Melayu. Di samping itu, Mubalik kelahiran Singkil ini juga kerap memanfaatkan sastra sebagai medium penyebaran gagasan sufistik. Sebuah syair karyanya yang terkenal adalah Syair Mu'rifat yang salimannya dituliskan di Bukit Tinggi pada tahun 1859 Masehi. Sekian storytelling dari saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.